say you're sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video tentang tugas menjalankan perintah Linux pada mata kuliah jaringan komputer. Saya Rizka dengan NIM 0701222082, mahasiswi dari kelas Ilmu Komputer 2 semester 4. Video ini dibuat sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah jaringan komputer yang diajarkan oleh Bapak Aidil Halim Lubis MKOM. Sebelumnya mohon maaf jika saya merekamnya dengan handphone dikarenakan laptop saya tidak bisa merekam layar. Nah, tugasnya menjalankan perintah pada Linux dengan persyaratan proses pengerjaan, menambahkan user baru, menambahkan file dan direktori baru, serta melakukan duplikasi file. Selanjutnya ditutup dengan penutup. Nah, langsung saja kita mulai ke proses pengerjaannya, yaitu akses website virtual OS Linux Ubuntu pada link berikut. Nah, ini linknya sudah saya buka. Kemudian langkah selanjutnya adalah start, checklist dulu, lalu klik start. Klik, lalu tekan start. Nah, ini adalah tampilan dari terminalnya. Nah, kemudian jalankan perintah sudo untuk masuk ke mode root. Nah, jadi perintah sudo ini digunakan untuk masuk ke mode root di sistem operasi Linux. Sudo ini adalah singkatan dari super user do yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan perintah sebagai super user atau root dengan hak akses penuh. Nah, kemudian install paket editor nano dengan perintah apt-get install nano. Nah, ini digunakan untuk menginstal paket editor teks bernama nano di sistem operasi Linux. Nah, editor teks nano ini adalah salah satu editor teks yang sederhana dan mudah digunakan di lingkungan terminal gitu. Penggunaan utamanya adalah untuk mengedit file teks seperti file konfigurasi sistem, script, dan dokumen teks lainnya. Nah, kemudian dilanjut dengan menambahkan user baru. Nah, untuk perintah menambahkan user baru dengan perintah add user. Nah, yang digunakan untuk menambahkan pengguna baru ke sistem operasi Linux ini. Nah, jadi ketika kita menjalankan perintah add user di terminal, kita akan diminta untuk memasukkan beberapa informasi pengguna. Seperti yang tertera itu ada password. Nah, itu kita lewatkan saja. Nah, kemudian ada diisi juga dengan full name, number. Nah, ini isi dengan nama kalian, dengan nama kita. Itu misalnya saya dengan nama saya yaitu Rizka. Kemudian diisi. Nah, setelah itu untuk mengecek apakah nama yang sudah kita buat tadi di add user itu tertera, digunakan perintah wami untuk menampilkan nama pengguna yang sedang aktif di terminal saat itu. Nah, ini berguna untuk mengetahui identitas pengguna yang sedang digunakan saat menjalankan perintah di sistem operasi Linux. Nah, ini sudah berhasil tertera nama yang tadi saya masukkan yaitu Rizka. Nah, kemudian selanjutnya menambahkan user baru sudah. Kemudian menambahkan file dan direktori baru. Nah, kita akan tambahkan 4 direktori baru dengan nama fst, kemudian ilkom, tugas, dan profil. Nah, dengan cara menggunakan perintah mkdir. Nah, ini digunakan untuk membuat direktori baru di sistem operasi Linux. Nah, kita dapat menggunakan perintah ini di terminal dengan mengetik mkdir, nama direktorinya. Jadi tadi nama yang pertama adalah fst. Nah, jadi kita klik mkdir fst, kemudian ada ilkom, kemudian tugas,
kemudian profil. Nah, di enter. Kemudian untuk mengecek apakah berhasil, gunakan perintah ls. Nah, jadi perintah ls ini adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan daftar file dan direktori dalam direktori kerja saat ini di sistem operasi Linux. Nah, itu sudah berhasil. Selanjutnya adalah menambahkan file ekstensi txt di dalam direktori. Nah, jadi nanti kita tambahkan ke dalam direktori yang 4 tadi yang udah kita buat sebelumnya, yaitu dengan cara itu menggunakan perintah nano. Kenapa? Karena perintah nano itu dapat membuka file teks untuk diedit, membuat atau mengubah file, menulis skrip, ataupun melakukan berbagai tugas penulisan teks lainnya dalam lingkungan terminal. Nah, ketik perintah nano untuk edit fst/visi misi fakultas.txt. Nah, ini adalah tampilan di dalam file fst visi misi fakultas.txt. Nah, di sini kita tinggal mengisi apa saja visi misi fakultas sains dan teknologinya. Nah, ini teman-teman boleh buat bebas ya. Ini cuma salah satu contohnya saja. Nah, jika sudah selesai, tekan CTRL-O untuk menyimpan dan CTRL-X untuk kembali ke terminal sebelumnya. Nah, kemudian lakukan hal yang sama pada direktori berikutnya, yaitu direktori ilkom, tugas, dan profil. Lakukan langkah yang sama seperti mengisi direktori yang awal, yaitu direktori fst tadi yang sebelumnya. Lakukan hal yang sama. Nah, untuk melihat apakah teks yang kita buat sebelumnya itu tersimpan dengan baik, yaitu dengan cara gunakan perintah cat atau cat. Nah, ini adalah perintah singkat yang digunakan untuk menggabungkan file atau menampilkan konten dari satu atau beberapa file teks dalam terminal pada sistem operasi Linux. Nah, jadi ketika kita menjalankan perintah cat diikuti dengan nama file, itu akan menampilkan isi dari file tersebut di dalam terminal gitu. Jadi caranya itu dengan ketik cat, kemudian masukkan nama direktorinya tadi itu yaitu fst/visi misi fakultas.txt. Nah, ini adalah tampilan dari isi direktori fst tadi. Nah, lakukan juga jika ingin melihat direktori dari ilkom, kemudian tugas dan profil. Gunakan perintah cat juga gitu. Nah, ini sudah berhasil. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian menambahkan user sudah, menambahkan file dan direktori baru sudah juga. Ini hasilnya tadi menambahkan file dan direktori baru. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan duplikasi filenya dengan cara pengkopian file yang berada pada direktori fst dan ilkom ke dalam direktori profil. Nah, ini dengan cara melakukan perintah cp. Nah, jadi perintah cp ini adalah perintah yang digunakan untuk menyalin file atau direktori di sistem operasi Linux. Nah, jadi nama cp sendiri ini adalah singkatan dari copy. Nah, ketika kita menjalankan perintah cp di terminal, kita memberikan argumen berupa nama file atau direktori yang ingin kita salin. Dan kemudian argumen kedua berupa lokasi tujuan tempat kita ingin menyalin file atau direktori tersebut. Misalnya, di sini
saya menggunakan perintah cp untuk fst / visi misi fakultas.txt. Nah, dengan tujuan direktori ke profil gitu. Nah, kemudian untuk yang ilkom juga dengan perintah cp dan dengan tujuan ke dalam direktori profil. Nah, selanjutnya, untuk melihatnya yaitu gunakan perintah ls. Nah, tadi kan tujuannya ke direktori profil. Nah, jadi ketik ls profil untuk melihat hasilnya. Nah, ini adalah hasil dari duplikasi filenya. Lakukan hal yang sama juga kepada direktori ilkom ke profilnya. Nah, gunakan perintah ls juga jika ingin melihatnya. Nah, ini adalah hasil akhir dari melakukan duplikasi file. Selanjutnya adalah penutup. Nah, jadi kesimpulan dari tugas-tugas yang sudah kita lakukan di atas, yaitu yang sebelumnya kita bisa simpulkan beberapa hal tentang menjalankan perintah di Linux. Nah, ada perintah dasar yang sering digunakan seperti ls tadi, yang untuk melihat file, kemudian perintah mkdir untuk membuat folder, kemudian cp atau copy itu untuk menyalin file, dan nano untuk mengedit teks. Nah, jadi setiap perintah itu punya fungsi berbeda-beda. Dan perintah-perintah tersebut itu dijalankan melalui terminal yang merupakan antarmuka teks di Linux. Baiklah, itulah penjelasan tentang tugas menjalankan perintah Linux dalam konteks mata kuliah jaringan komputer. Semoga video ini membantu kita memahami lebih dalam penggunaan Linux. Saya mohon maaf bila ada kata atau tindakan saya yang kurang berkenan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.